Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, sejak awal Tuhan menciptakan pribadi manusia untuk bersekutu, baik dengan Tuhan maupun di antara satu sama lain. Di dunia kita ini, panggilan untuk persekutuan ini diuji secara mendalam di semua sisi kehidupan. Ada hati yang terluka, ada keluarga yang terpecah. Namun panggilan untuk bersekutu masih tertulis di lubuk hati kita yang paling dalam dan dimungkinkan oleh kasih karunia penebusan Allah. Panggilan untuk bersekutu di antara pribadi-pribadi manusia merupakan cerminan dan ekspresi dari persekutuan dengan Allah yang menjadi panggilan kita masing-masing. Sejak awal, bahkan meskipun dosa masuk ke dalam dunia, Allah telah menghendaki persekutuan dan kasih karunia-Nya memungkinkan semuanya terjadi. Begitu besarnya jangkauan penebusan Kristus sehingga kekerasan hati kita pun tidak dapat membatalkan rencana Allah bagi dunia. Rencananya adalah agar hatinya sendiri suatu hari dapat memerintah di semua hati manusia. Tuhan telah berjanji kepada kita melalui Nabi Yeskiel, aku akan memberimu hati yang baru dan menempatkan roh baru di dalam dirimu, mengambil dari tubuhmu hati yang membatu dan memberimu hati yang terbuka. Tanggapannya terhadap kekerasan hati kita bukanlah penolakan tetapi penebusan. Itu adalah ketukan setiap hari di hati kita yang Dia rujuk dalam kitab Wahyu. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, maka aku akan masuk ke rumahnya dan makan bersamanya dan dia bersamaku. Saudara-saudari, berbahagialah kita karena Dia tidak lelah menunggu jawaban kita. Mereka yang membuka hati pada Allah dapat menerima kebenaran ini, kata Yesus. Bahkan di dunia yang jatuh dan terluka, di dunia kita di mana kadang-kadang tampaknya cinta adalah kata yang paling disalahgunakan dan paling tidak dipahami, adalah mungkin untuk menerima kebenaran ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang lebih kuat?
hal-hal yang mencegah dan merusak panggilan ini untuk persekutuan antara manusia, hal-hal yang tampaknya membuat kita tidak mampu melakukannya, mereka yang menolaknya, atau kerajaan surga yang telah didirikan Allah dan terus memanggil kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa